Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang neural network terdiri dari Meika Rahmayanti, Rinaldi Pasha, Muhammad Iqbal Putra, Muhammad Iqbal, dan Gilang Ilham Ramadan. Pertama, sebelum menjelaskan apa itu neural network, saya akan menjelaskan tentang sejarahnya. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Mereka melakukan kombinasi beberapa processing unit sederhana bersama-sama yang mampu memberikan peningkatan secara keseluruhan pada kekuatan komputasi. Selanjutnya, apa itu neural network? Neural network merupakan suatu sistem memproses informasi yang mempunyai karakteristik performansi yang mirip dengan jaringan neurobiologis. Neural network ini merupakan generalisasi dari pemodelan matematis dalam proses kognitif berdasarkan asumsi. Yang pertama, pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana yang dinamakan neuron. Lalu, sinyal antar neuron berhubungan melalui saluran penghubung. Dan yang ketiga, setiap saluran penghubung mempunyai nilai bobot dan melakukan operasi perkalian dengan sinyal yang ditransmisikan. Selanjutnya, setiap neuron memperlakukan fungsi aktivasi atau biasanya tidak linear pada masukan total atau bagi neuron tersebut untuk mendapatkan sinyal keluarannya. Ya, bisa dilihat contohnya pada gambar di samping. Ini adalah contoh gambar artificial neural network. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik neural network? Yang pertama, arsitektur jaringan yaitu pola keterhubungan antar neuron. Yang kedua, algoritma jaringan yaitu pelatihan dan pembelajaran, metode untuk menentukan bobot keluaran. Yang ketiga, fungsi aktivasi yaitu menentukan nilai keluaran berdasarkan total masukannya. Selanjutnya, fungsi dari neural network yaitu untuk menyimpan dan memanggil data atau pola. Yang kedua, mengklasifikasi pola. Yang ketiga, melakukan pemetaan dari pola-pola masukan ke dalam pola-pola keluaran. Dan yang keempat adalah pemetaan berdasarkan pola-pola sejenis. Yang kelima, menyelesaikan masalah optimasi terbatas. Nah, bisa dilihat ini adalah contoh gambar struktur artificial neural network. Dari input dari neuron lain masuk ke dalam bobotnya itu masuk langsung di fungsi aktivasi lalu menjadi output, yang outputnya itu ke neuron lain. Karakteristik dari ANN dilihat dari pola hubungan antar neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Gambar di samping menjelaskan struktur ANN secara mendasar yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana seperti itu. Struktur ANN ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input, berfungsi seperti dendrit, yang kedua output, berfungsi seperti akson, dan yang ketiga fungsi aktivasi, berfungsi sebagai sinapsis. Selanjutnya, model neuron. Neuron adalah unit pemroses informasi yang menjadi dasar dalam pengoperasian jaringan syaraf tiruan. Neuron terdiri dari 3 elemen pembentuk. Yang pertama, himpunan unit-unit yang dihubungkan dengan jalur koneksi. Jalur-jalur tersebut memiliki bobot atau kekuatan yang berbeda-beda. Bobot yang bernilai positif akan memperkuat sinyal dan yang negatif akan memperlemah sinyal yang dibawanya. Jumlah, struktur, dan pola hubungan antar unit-unit tersebut akan membentuk arsitektur jaringan. Selanjutnya, suatu unit yang akan menjumlahkan input-input sinyal yang sudah dikalikan dengan bobotnya, seperti contoh di bawah ini. Yang ketiga, fungsi aktivasi yang akan menentukan apakah sinyal dari input neuron diteruskan ke neuron lain ataukah tidak. Arsitektur jaringan. Yang pertama ada jaringan layar tunggal atau single layer network. Dalam jaringan ini, sekumpulan input neuron dihubungkan langsung dengan sekumpulan outputnya. Yang kedua, jaringan layar jamak atau multi-layer network. Jaringan layar jamak merupakan perluasan dari layar tunggal. Dalam jaringan ini, selain unit input dan output, ada unit lain yang berada di antara keduanya, atau sering disebut layar tersembunyi. Sama seperti pada unit input atau output, unit-unit pada layar tersembunyi tidak saling berhubungan. Yang ketiga ada jaringan recurrent.
Mirip dengan jaringan tunggal ataupun ganda, hanya ada neuron output yang memberikan sinyal pada unit input atau feedback loop. Neural network digunakan saat berhadapan dengan masalah-masalah nonlinear atau masalah yang sensitif yang tidak memungkinkan memakai pemrograman konvensional. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.